Penemuan benda-benda keramat atau yang lebih sering asosiasikan dengan harta karun di Indonesia bukanlah hal yang baru. Pasalnya, selain Indonesia adalah negara multietnis. Budaya tradisional yang kental juga menjadi salah satu faktornya. Namun, harta karun satu ini berbeda dari benda keramat. Kebanyakan memerlukan usaha lebih untuk menemukannya. Berada di tengah-tengah jalan sekitar alun-alun Purwokerto, berdiri tegak sebuah makam keramat yang meskipun mengganggu aktivitas di jalanan sehari-hari, tak ada satupun yang berani memindahkannya. Konon katanya makam tersebut memiliki banyak misteri yang membuat banyak orang sukar mendekat. Inilah 5 fakta makam keramat di Purwokerto yang tak bisa dipindahkan meski mengganggu lalu lintas. Yang pertama, berdiri tegak lebih dari 50 tahun. Berdasarkan informasi dari para warga, bagaimana makam tersebut terbentuk masih simpang siur. Seorang ketua RT di wilayah Kelurahan Sukanegara, Kartosuwito, mengungkapkan sejak dirinya ditinggal di daerah tersebut pada tahun 1962, makam keramat itu sudah ada. Namun, posisi persis dari makam keramat itu dulunya tidak di tengah-tengah jalan dan mengganggu lalu lintas setiap harinya. Ia menyatakan bahwa dulunya makam tersebut berada di pinggir jalan. Seiring berjalannya waktu, pelebaran pun terjadi dan menyebabkan makam legendaris tersebut bergeser ke tengah jalan hingga sekarang. Yang kedua, menyebabkan seorang petugas PDAM pingsan ketika ingin membongkarnya. Mengapa makam keramat itu tak juga dipindahkan jika mengganggu aktivitas jalan? Jawabnya, dikarenakan makam tersebut merupakan hal yang dihormati dan tak berani didekati oleh penduduk Purwokerto. Pernah seorang petugas PDAM yang sedang membetulkan saluran air mencoba membongkar makam tersebut. Namun, petugas itu jatuh pingsan seketika. Semenjak itulah banyak warga yang sepakat untuk tidak membongkar dan bahkan memindahkan makam tersebut. Yang ketiga, memiliki 3 versi kisah yang berbeda-beda. Konon katanya, makam yang dijuluki makam Raga Semangsang itu dihuni oleh raja dengan nama yang sama, Raja Raga Semangsang. Dipercaya tidak bisa mati jika tubuhnya menyentuh tanah, sehingga untuk menghabisinya, ia harus digantung. Datanglah seorang manusia sakti bernama Kiai Pekih yang juga memiliki kekuatan serupa. Namun pada akhirnya Kiai Pekihlah yang tewas akibat tergantung di pohon sekitar makam. Dan jasad Rasa Raja Semangsang akhirnya disemayamkan di makam berukuran 2,5 x 1,5 meter itu. Ada pula yang berkata bahwa makam tersebut dihuni oleh Raja Raga Semangsang. Versi ketiga berkata jasad yang dimakamkan di situ adalah penerbangan yang jatuh dari pesawat dan menyangkut di pohon sekitar. Yang keempat, menjadi tempat ziarah bagi kalangan pejabat hingga rakyat biasa. Kekeramatan makam Raga Semangsang itu pun dipercaya oleh hampir seluruh masyarakat Purwokerto. Alhasil, banyak orang yang datang secara bergantian ke sana untuk berziarah. Tak hanya warga biasa saja, menurut Mbah Kartosuwito, pejabat pun pernah datang ke sana. Maka dari itu, meski makam tersebut merupakan tempat yang angker, namun masih banyak orang yang menaruh perhatian dan merawat makam tersebut, sehingga makam Raga Semangsang tetap hidup dan tak singgup. Yang kelima, rencana dijadikan cagar budaya. Upaya pemindahan makam yang tak pernah berhasil mendorong pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menjadikan makam Raga Semangsang sebagai cagar budaya saja. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinfor Pudpar sebagai perwakilan Kabupaten Banyumas. Meskipun hingga sekarang kisah terakurat dari makam Raga Semangsang itu belum juga diketahui. Namun, Sotio Jatmiko selalu Kepala Dipkot Pudpar Kabupaten Banyumas menyatakan timnya akan melakukan pencarian kisah pada masyarakat sekitar. Sehingga ketika rencana makam tersebut dijadikan cagar budaya sudah terrealisasi, ada informasi yang telah disepakati yang bisa dibagikan pada para pengunjung. Rencana dari pemerintahan Kabupaten Banyumas nampaknya perlu
diapresiasi dan diberi dukungan para warganya. Sehingga meski posisi makam tersebut mengganggu aktivitas jalanan, ada alasan saklek yang membuat masyarakat memberikan toleransi khusus terhadap makam keramat tersebut. Kalau di daerah kalian, adakah benda-benda keramat seperti makam Raga Semangsang,